Assalamualaikum teman-teman. Nah, apa kabar nih? Kita udah lama banget nggak ketemu. Nah, masih inget kan aku siapa? Aku Marsha Fania yang hari ini bakal jadi MC untuk talk show kali ini. Nah, kali ini kita punya narasumber yang benar-benar pengalamannya banyak banget. Pengalaman mulai dari kuliahnya, dari organisasinya, dan hal-hal positif lainnya deh pokoknya. Nah, penasaran kan siapa narasumber kita kali ini? Nah, langsung aja aku kenalin. Ini dia Dokter Lely. Selamat malam, Dokter. Malam, Marsha, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok. Dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Iya, Dok. Jadi, pertama boleh kenalan dulu mungkin, Dok. Dokter dari namanya, terus sebagai apa gitu, Dok. Oke, terima kasih Marsha. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Lely Hestindriati, tapi biasa dipanggil Dr. Lely. Sekarang kebetulan saya ada di Fakultas Kedokteran UHAMKA sebagai Wakil Dekan 3, yaitu bidang kemahasiswaan, gitu ya. Bidang promosi juga ini saya sebenarnya ada di bawah saya, dan bidang kerjasama. Jadi saya ada 3 tanggung jawab di sini. Ya, Dok. Kalau boleh tahu, Dok, kan kita sharing ya, Dok, ini ya. Jadi saya mau tanya-tanya nih, Dok. Dokter dulu pas zaman kuliah itu, dokter kuliahnya lulus dari mana? Terus abis itu ambil spesialis apa mungkin, Dok? Oke, jadi saya lulus SMA, saya berasal dari SMA Negeri 8 Jakarta ya, di Bukit Duri. Kemudian saya meneruskan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang tahun 95 gitu ya, sampai selesai sekitar 2001. Kemudian setelah itu saya bekerja dulu di beberapa tempat ya, di rumah sakit, di klinik, sebelum kemudian saya melanjutkan S2 di Magister Kedokteran Kerja atau MKK. Termasuk ya, salah satu SMA favorit ya, Dok? SMA 8. Iya, tapi banjir sampai sekarang. Jadi dulu tuh angkatan saya banyak yang masuk di FK ya, di Fakultas Kedokteran. Jadi itu bukan sesuatu yang spesial sih pada saat itu. Kira-kira gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, karena pasti ya ada ya sudah takdirnya gitu ya, selain memang keinginan saya dan Allah ridho, itu yang penting kan, kira-kira seperti itu. Ya. Terus dokter selama selama pas kuliah S1 nih, Dok, di Universitas Brawijaya, dokter ada ikut ekstrakurikuler kah atau ikut organisasi gitu, Dok? Saya sebenarnya dulu malah gabungnya di kayak rohisnya gitu. Saya lupa namanya apa ya waktu itu ya. Kemudian saya cuma gabung di rohisnya di FK Brawijaya karena saat itu memang sudah cukup padat sekali ya. Bukan cukup padat, memang padat sekali. Jadi kegiatan di FK UHAMKA itu memang sejak dari zaman dulu tuh memang seperti itu, gitu, sangat padat, sehingga saya takut tidak bisa membagi waktu. Oleh karena itu saya hanya aktif di salah satu organisasi gitu, kalau yang formal ya. Kalau informal mungkin saya ikut teman, jadi ada teman yang ikut bukan silat, perisai diri, tahu PD perisai diri. Nah, saya ikut aja paling, tapi tidak. Jadi kalau mereka ada acara ya saya suka ikut di acara mereka, kira-kira seperti itu. Ya, Dok. Terus dokter lulusnya tahun berapa, Dok, waktu itu? Saya sebenarnya akhir 2001 sudah lulus, tapi baru di wisuda itu Februari 2002. Jadi di ijazah tuh ya tertulisnya Februari 2002, karena biasanya memang ada jarak antara yudisium dengan wisuda. Karena kan wisuda itu bukan cuma FK ya, tapi seluruh fakultas gitu. Jadi menunggu yang lain juga mungkin. Mungkin boleh diceritain lebih lagi, Dok, tentang pas waktu kuliah di FK tuh gimana gitu, Dok? Ada
yang susahnya, apa yang enak-enaknya aja gitu. Sebagai sumber inspirasi dok, biar kita nih kuat gitu, jangan-jangan nggak salah jurusan gitu. Ya memang nomor satu kalau menurut saya masuk fakultas kedokteran itu harus dari keinginan kita. Karena pertama perjalanannya panjang ya, jadi seperti maraton. Kalau dari awal kita sudah nggak minat, kita sudah nggak suka gitu ya, atau itu paksaan, biasanya kan kebanyakan dari orang tua ya, kita menjalaninya akan berat sekali gitu. Jadi pada saat kita mendapat hambatan sedikit tuh, kita sudah nyerah gitu. Padahal tadi karena butuh karena memang perjalanan seperti maraton, kita butuh energi yang panjang ya gitu. Kalau nggak kita ngos-ngosan kan di awal kan. Karena itu menurut saya itu nomor satu, bahwa kita itu memang keinginan kita untuk keinginan sendiri gitu ya, untuk berkuliah di fakultas kedokteran. Itu yang pertama. Jadi kalau kita memang suka, kita akan enjoy ya, kita akan senang menjalaninya. Dan kalau ada hambatan, ya bolehlah nyerah dikit ya, tapi setelah itu bangkit lagi gitu ya, karena nggak mungkin lah semuanya mulus. Itu juga dulu saya alamin. Dari waktu saya kuliah di sana itu juga sudah terasa berat gitu. Jadi memang belum ada sistem KBK seperti sekarang gitu. Jadi saya dulu masih konvensional, tapi seingat saya dulu ikut praktik anatomi tuh, kemudian belajar tuh bisa sampai maghrib gitu di lab anatomi. Itu saya ingat sekali, karena memang kan mitosnya kalau di anatomi gitu ya, serem ya. Jadi kita tuh maghrib udah maghrib gitu. Itu dulu saya jalanin gitu. Sampai maghrib tuh kita ada di lab. Maghrib lagi kalau nanti mau ujian gitu ya, karena ujiannya sama persis seperti sekarang gitu. Jadi itu pasti butuh juga tenaga dan kesadaran, kemauan ya, bahwa kita memang kuliah di sini itu atas dasar motivasi kita sendiri, motivasi untuk menolong orang lain dan sebagainya. Jadi jangan motivasinya untuk gaya-gayaan, untuk gagah-gagahan gitu ya kan. Oh keren nih kuliah di FK, nanti calon dokter misalnya, seperti itu. Kalau motivasinya begitu nanti susah. Kita ada hambatan sedikit, kita akan menyerah. Nah itu juga yang menurut saya jadi dulu saya menjalaninya, apalagi dulu saya jauh dari Jakarta, itu juga tantangan tersendiri ya. Karena mungkin nih buat mahasiswa yang jauh dari orang tua, saya yakin itu juga tantangan tersendiri. Kalian biasanya dari SMA tuh biasa apa-apa dia layanin gitu ya, biasanya ada, tiba-tiba sekarang harus menghandle semua sendiri. Itu dulu saya alamin juga ya. Cuma yang jadi perbedaan mungkin dulu komunikasi buat saya masih sulit ya gak? Sekarang kan kamu bisa video call, bisa Zoom seperti ini gitu ya. Dulu tidak terbayang, karena zaman saya dulu itu waktu saya akhir-akhir kuliah S1 ya, atau mau koas, baru punya HP. Dan HP-nya tuh masih yang SMS kan, bukan apa sih namanya, bukan WhatsApp atau sosial media, boro-boro nggak ada. Sehingga kita kalau ada sesuatu itu, kalau sekarang kan kita bisa langsung hubungi keluarga, kalau dulu nggak, kita harus handle dulu kan sendiri, karena komunikasi sulit. Jadi awal-awal saya kuliah di Malang itu, saya ingat sekali kalau mau dengan orang tua itu kita ngantinya di wartel. Tahu ya wartel ya? Masih ingat ya? Iya dok. Atau udah nggak tahu ya? Masih ada dok wartel. Oh ya, masih ada ya. Jadi dulu saya harus menelpon ke keluarga itu di wartel, dan itu harus ngantri, karena kan yang kuliah berasal dari luar kota di Malang tuh banyak sekali. Jadi Malang tuh memang sejak dulu sudah terkenal banyak mahasiswa yang datang dari luar kota, seperti Jogja lah ya, mungkin kota pelajar. Ya. Saya harus mengantri dengan teman-teman lain gitu ya, yang berasal dari luar kota untuk menghubungi orang tua. Nah itu kan perjuangan tersendiri ya Marsa. Karena kalau sekarang mungkin ada apa-apa bisa langsung hubungin orang tua, bisa langsung telepon, respon. Itu dulu nggak bisa. Itu juga tantangan kedua yang saya hadapi gitu. Tapi ternyata bisa gitu, insya Allah. Jadi sekarang kalau menurut saya kalian jauh lebih mudah gitu. Fasilitas jauh lebih banyak. Terus yang ketiga apa? Internet. Jadi dulu laptop itu barang mahal ya. Sehingga hanya beberapa di antara teman-teman saya yang punya laptop. Jadi kalau ada apa-apa saya ke warnet ya. Wartel ya, saya ke warnet. Bayangin, jadi ngerjain
itu mengerjakan tugas dari dosen, kami harus ke wartel. Kemudian dengan koneksi internet ya nggak seperti sekarang ya, boro-boro ya. Sekarang mungkin udah 4G atau 5G. Dulu ya lemot banget gitu. Jadi itu tantangan lain yang saya hadapi. Yang kalian mungkin sekarang, wah, semua ada di tangan ya. Maksud saya semua informasi ada di handphone kan, ada di smartphone. Jadi kalau mau cari langsung. Kalau dulu enggak, kami harus usaha dulu gitu ya. Dan itu waktu itu biayanya juga cukup mahal untuk anak kos-kosan ya. Jadi ternyata tapi bisa lewat. Oleh karena itu saya yakin kalian ya, atau mungkin di teman-teman kalian di fakultas kedokteran lain seharusnya bisa lebih gampang gitu melewatinya, karena semua informasi ada di dalam genggaman. Komunikasi mudah, ya kan? Dan berbagai fasilitas lain. Kira-kira seperti itu Marsha. Jadi tapi intinya ya tadi ya, kalau kita suka, kalau kita enjoy, ada hambatan sedikit nggak apa-apa, pelan jatuh sebentar tapi kemudian bangkit lagi ya. Setelah itu ya sudah, insya Allah kita minta doa dari orang tua ya kan. Jadi kalau orang tua ridho, jalannya lancar sehingga semuanya insya Allah lancar. Kira-kira seperti itu. Ya, insya Allah kita semua dilancarkan ya dok. Amin. Saya inginnya tuh kalian lebih baik dari saya, dan saya yakin kalian bisa. Ya dok, amin. Lanjut dok. Kan tadi udah masa kuliah, terus lulus kan nih dok. Nah setelah lulus kayak tahapan kan pasti ada ya dok tahapan sebelum praktek, misalkan koas, terus dulu tuh ada internship juga nggak sih dok atau gimana? Oke. Dulu zaman saya tidak ada internship, tapi mungkin istilahnya PTT ya. Beda istilah, tapi menurut saya kewajibannya sama, yang dijalanin sama gitu. Nah pada saat koas, that's another stories yang kalian nggak akan lupa, percaya gitu ya, seumur hidup gitu. Itu tidak kalah beratnya dengan S1 atau mungkin lebih berat gitu. Tapi lebih enak, kenapa? Karena kita bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang selama ini S1 sudah dapatkan ya dari 4 tahun di preklinik, kemudian nanti bisa langsung diaplikasikan di koas gitu. Nah tantangannya banyak sekali, jauh lebih banyak. Di situ teamwork harus berjalan gitu, tapi kemudian itu menjadi salah satu yang paling menyenangkan juga buat saya, yang saya dengan teman-teman tuh sering cerita-cerita, ternyata kita masih ingat gitu cerita koas, padahal itu udah mungkin berapa 15-20 tahun lalu ya, tapi ternyata kita masih ingat saking terkenangnya gitu ya. Yang dulu kayaknya bikin nangis ya, menyakitkan, bikin sakit hati, sekarang kita bisa mengenangnya dengan ketawa-ketawa. Jadi gitu aja ya, nanti nggak usah terlalu diambil hati gitu. Karena nah itu perjalanan hidup yang harus kita lewati. Nah setelah itu kami nggak ada internship gitu. Jadi koas itu biasanya selama 2 tahun ya, 2 tahun lebih baru lulus dokter. Nah zaman saya juga tidak ada KDI, belum ada ya, belum ada uji kompetensi, jadi kami bisa langsung mengurus SIP, surat izin praktek gitu. Seperti itu bisa. Ya. Berarti kalau sekarang ini ya dok, mungkin jadi lebih rumit gitu dok, apa gimana? Ada ujian UKDI-nya, ada ininya gitu. Ya itu harus saya akui, itu mungkin jadi salah satu tantangan terberat kalian. Tapi kenapa? Mungkin begini, karena sekarang tidak seperti zaman saya ya. Zaman sekarang ini kan FK makin banyak ya, fakultas kedokteran gitu ya, baik swasta maupun negeri, banyak yang baru berdiri. Nah itu kita kan inginnya semuanya sama ya, lulusan dari manapun sama, karena yang kita hadapi adalah pasien, yang kita urus nih masalah nyawa gitu ya, bukan masalah main-main, sehingga harus ada standarisasi. Oleh karena itu caranya adalah dengan mengadakan uji kompetensi nasional, karena memang biasanya nanti pada saat praktek sih jarang ditanya sih dokter lulusan mana ya gitu. Saya hampir nggak pernah kayaknya, apalagi ditanya dulu skripsinya apa ya gitu. Dulu saya sih kayaknya nggak pernah ditanya seperti itu oleh pasien ya, kecuali pasiennya juga mungkin dokter gitu. Jadi tapi kan kita juga ingin kompeten ya di depan pasien. Karena itu untuk menjamin itu semua,
sekarang diadakan uji kompetensi nasional, sehingga nanti pada saat kalian les, kalian juga yakin gitu, percaya diri pada saat nanti praktek bahwa saya ini sudah terstandar loh secara nasional gitu ya, even though saya lulusan FKUHAMK yang baru gitu, tapi saya nggak kalah karena saya sudah terstandar secara nasional. Nah, itu yang sebenarnya tujuannya itu. Dan yang kedua mungkin menghindari kasus-kasus kayak ya bisa dibilang malpraktek, karena kan pasien sekarang makin pintar ya, tidak seperti zaman saya atau zaman yang dulu di mana kedudukan pasien dan dokter itu berubah. Kalau menurut saya, kalau dulu itu sepertinya seolah-olah kita posisinya lebih tinggi, kalau sekarang nggak bisa gitu. Kalau seperti itu kita posisinya sama dengan pasien, jadi kita pasien juga punya hak yang untuk bertanya dan macam-macam. Nah, pasien sekarang tuh sudah makin kritis, sudah makin pintar ya. Jadi kita dengan uji kompetensi ini, pasien juga yakin sama kita gitu, bahwa dokter yang mengobati saya ini juga sudah lulus dan terstandar secara nasional gitu. Karena mereka bahkan sudah bisa memilih dokter kan sekarang itu gitu. Kalau dulu kan mungkin ya harus berobatnya sama dokter Marsha atau dokter Ferdi, ya udah pilihannya itu aja gitu. Tapi mungkin terutama ini nanti terasa pada saat kalian praktek di perkotaan ya. Kalau kalian prakteknya di perifer atau di perbatasan yang memang tidak ada pilihan, ya di satu sisi itu menguntungkan ya, tapi pasti ada tantangan lain gitu kira-kira ya, Marsha. Jadi ini kan sudah dilewati oleh ribuan dokter ya. Kan UKD ini saya lupa pada tahun 2000 berapa ya. Dan sudah banyak yang melewati. Jadi saya yakin ya ini juga bisa dilewati gitu oleh kalian semua. Sehingga tadi dokternya yakin, pasiennya juga yakin gitu bahwa lulus dokter yang di depan saya yang mengobati saya ini sudah lulus dan terstandar secara nasional. Kira-kira seperti itu. Tadi saya mikirnya kayak jadi makin sulit gitu ya dok berarti, tapi ada manfaatnya juga ternyata di ujian UKDI ini gitu. Betul. Karena itu pasti kan sudah dipikirkan oleh para ahli yang kompeten ya. Jadi nggak mungkin kita ngasih aturan kalau belum dipikirkan matang-matang. Jadi menghindari bahwa kalian juga sudah mungkin secara legal ya, kalian sudah lulus, sudah terstandar secara nasional gitu. Kalau kalian ya tidak melewati UKDI, nanti dipertanyakan gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa dituntut secara hukum. Nah ini kan yang kita nggak mau ya, karena memang tadi saya bilang pasien itu makin pintar, makin kritis gitu. Oh ini udah kan tadi bahas itu tadi udah lulus, udah selesai koas. Nah terus selanjutnya dokter langsung ambil spesialis atau iya S2. Jadi dulu itu zaman saya kalau nggak salah tidak boleh setelah lulus langsung melanjutkan spesialis gitu. Jadi harus PTT dulu. Nah, saya PTT sebenarnya di salah satu puskesmas di mana namanya di daerah Jawa Barat ya. Nah, sebentar setelah itu kalau nggak salah tahun 2004 kan ada tsunami ya, ada tsunami di Aceh akhir 2004. Nah, kan saya lulus 2002 ya kalau hitungan dari ijazah. Jadi saya baru sebentar, kemudian saya berangkat ke ke Aceh. Tapi waktu itu niatnya betulan murni sebagai relawan, ya. Saya gabung dengan Mercy waktu itu, Medical Emergency Rescue Committee. Nah, ternyata menjadi relawan saat itu bisa diakui sebagai PTT karena kan dianggap sebagai daerah terpencil ya, atau bukan terpencil lagi, saat itu benar-benar parah ya, rusak parah, dan saya kan lumayan dapat 3 bulan di sana. Jadi sesudah itu baru kemudian saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Nah, pada saat itu di sana saya ditunjuk menjadi, setelah beberapa tahun bekerja, rumah sakit tersebut mau akreditasi ya, akan diakreditasi. Saya ditunjuk menjadi ketua komite K3-nya rumah sakit gitu, untuk tujuan akreditasi tersebut sebenarnya gitu ya. Nah, pada saat saya menjadi ketua Pokja ya namanya, ketua Pokja atau ketua tim untuk K3 di rumah sakit tersebut dengan tujuan akreditasi, itu saya ngerasa saya nggak ngerti apa-apa gitu, karena dulu pada saat saya zaman kuliah memang nggak ada pelajaran umum K3 seperti sekarang. Apalagi kalau di FKUHAMK kan memang kekhususannya seperti ini ya, jadi boro-boro dulu saya tahu
hazard itu nggak pernah tahu saya setelah saya lulus. Nah, karena saya sudah kadung nyemplung ya, tanda kutip, sebagai ketua Pokja K3 di rumah sakit tersebut, akhirnya saya memutuskan udahlah saya sekalian aja gitu. Saya mau ikut, saya mau tahu gitu ya, apa sih tentang K3 ini. Oleh karena itu saya kemudian memutuskan untuk melanjutkan S2 di Magister Kedokteran Kerja di UI. Nah, kan ini memang bidang yang baru ya, professional health ya di Indonesia itu. Jadi pada saat saya masuk itu saya tahun 2007 kan nggak salah. Pada saat saya masuk itu belum ada spesialisnya, gitu. Belum ada program spesialisnya, yang ada baru program S2. Oleh karena itu ya saya masuknya ya yang ada kan, ada cuma S2 gitu. Tapi setelah saya setahun setelah itu baru ada program spesialisnya. Jadi sebenarnya saya bisa melanjutkan spesialis lagi gitu ya, tapi kemudian setelah itu kan saya melanjutkan sekolah, tetap bekerja. Jadi waktu itu saya kuliah tuh sambil kerja di dua rumah sakit saat itu gitu. Nah, ternyata saya jatuh cinta dengan bidang ini gitu, ini sesuatu yang baru kan, dan saya suka ya. Oleh karena itu ya ini yang saya geluti sekarang, sampai kemudian saya menjadi dosen gitu sampai sekarang ya. Setelah bekerja ya sempat bekerja di mana rumah sakit, kemudian sempat bekerja di perusahaan, sempat bekerja di salah satu provider MCU gitu ya. Nggak boleh disebutin ya, saya pernah kerja di Prodia waktu itu, tapi di Samarinda ya, karena saya sempat jadi dosen di FK Mula Warman. Nah, di Kalimantan itu kan banyak perusahaan ya, karena itu bisa diaplikasikan gitu, karena pada saat bergabung dengan tadi Prodia itu ya saya banyak berkunjung ke perusahaan. Di sana kan banyak batu bara dan segala macam gitu. Kemudian saya kembali ke Jakarta dan melanjutkan mengajar dan kemudian bergabung di sini ya di KUH. Kira-kira seperti itu. Jadi ini banyak masih baru. Kalau kalian tertarik tuh pasti kesempatannya masih terbuka lebar kalau menurut saya ya. Tapi nanti deh, kalian koas dulu, itu biasanya baru tahu tuh, saya sukanya ini, sukanya itu, biasanya begitu ya. Setelah koas baru, gitu, karena nanti antara teori dan praktek mungkin berbeda ya, akan kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan. Itu Marsha. Ya dok. Terus tadi kan ini ya dok, berarti tadi dokter sambil S2 sambil bekerja gitu ya dok? Ada pengalaman kerja yang menarik nggak dok? Yang sampai kayak jarang gitu ada orang kerja di sini apa gimana gitu dok? Tadi pada saat saya bekerja di Prodia tadi ya, ini mungkin Prodianya nanti bisa di sensor nih, sensor gitu ya, terserah lah ya. Pokoknya itu Prodia itu kan memang nasional ya, luas ya, dan dia dipercaya oleh banyak perusahaan. Nah, saya sering waktu itu MCU medical check up on-site tuh sampai ke tambang-tambang yang ada di daerah. Wah, nggak terbayang lah oleh saya gitu ya. Jadi yang terjauh waktu itu di mana ya, PT ada satu tambang batu bara yang besar sekali ya, punyanya multinasional ya. Nah itu saya melewatinya luar biasa ya, dari Samarinda aja perjalanannya 10 jam yang perjalanan itu, dan saya itu betul-betul melihat sendiri bagaimana sebuah tambang batu bara ya, karena besar sekali. Jadi seperti yang kita lihat di gambar-gambar itu, saya lihat sendiri. Nah, itu salah satu yang sangat berkesan. Yang kedua itu kemudian saya kembali ke situ, tapi tidak lewat jalan darat, melalui ini juga yang berkesan perjalanannya. Jadi saya dari Samarinda itu saya harus naik jalan darat dulu ke di Tenggarong, itu Kota Bumi atau apa ya. Dari situ saya naik speedboat. Jadi saya menyusuri Sungai Mahakam. Itu sesuatu banget buat saya. Jadi sampai ngeliat buaya di pinggir-pinggir gitu ya. Itu menyusuri Sungai Mahakam ke perusahaan tersebut. Jadi saya lewat jalan darat dan lewat jalan air ya. Itu yang buat saya unforgettable ya, tidak terlupakan. Yang kedua juga waktu itu saya pernah diminta teman untuk menggantikan
jadi dokter perusahaan walaupun sebentar di salah satu kliniknya ya oil company gitu ya, walaupun ini subkontraktor sih, masih di Kalimantan ya. Jadi dia itu ada di hulu atau hilir ya, hulunya Sungai Mahakam. Jadi sebentar lagi itu sudah lautan lepas. Jadi kayak di offshore gitu. Jadi itu seperti sebenarnya, jadi adanya klinik tersebut tuh adanya jadi kita mengapung ya di sungai tadi, hulu itu, karena dekat dengan laut. Jadi kayak sebuah kapal besar gitu. Saya ada seminggu di sana, dan perjalanannya juga menuju itu pakai speedboat dulu ya. Setelah itu baru di dalam kapal itu juga buat saya sesuatu pengalaman yang luar biasa ya. Sampai sekarang masih saya ingat. Kemudian yang ketiga tadi menjadi relawan di tsunami Aceh. Itu juga saya nggak akan lupa. Itu betul-betul suatu pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga gitu. Itu walaupun sudah mungkin hampir 15 tahun ya, tapi pengalamannya luar biasa sekali. Itu yang paling berkesan buat saya, Mas. Keren banget Bang. Ya, makanya kalian bisa nih kalau ini ikut kalau masuk di kesehatan kerja ya, terbuka, apalagi buat laki-laki, karena biasanya kalau di offshore ya, kadang mereka minta atau di tambang tuh kadang-kadang minta dokternya laki-laki, tapi enggak juga sih. Maksud saya sempat banyak juga seperti saya ternyata kan bisa juga berkecimpung di situ ya. Jadi perempuan pun sebenarnya sekarang bisa masuk asal kita kompeten kok gitu aja. Kalau kita kompeten kan kita kan bisa diterima di mana-mana kan. Nah, belajarnya dari sekarang gitu, karena kalau enggak ya kan persaingan juga makin berat ya. Mungkin itu juga yang membuat beda juga gitu. Jadi kalian harus membuktikan diri gitu. Persyaratannya juga makin sulit. Selain itu menurut saya komunikasi ya. Jadi bahasa Inggrisnya tuh harus diperlancar gitu, karena kalau bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut kadang-kadang kita ketemu ekspatriat, para dari orang asing gitu ya, yang bekerja di perusahaan. Apalagi kalau perusahaannya besar, nah kan kita harus bisa komunikasi. Jadi itu juga pesan ya buat adik-adik mahasiswa gitu, bahasa Inggrisnya tuh mungkin ya nggak sampai grammar juga ya, tapi pokoknya speakingnya, conversationnya itu harus oke, karena itu juga kunci kita kan. Kalau kita ada pasien kan komunikasi itu menjadi salah satu kunci. Nah, gitu Mas. Ingat Dok. Kan tadi dokter cerita tentang pengalaman jadi relawan Dok. Ya. Di tahun 2004 pas tsunami. Nah, dokter ada pengalaman jadi relawan lagi nggak Dok selain itu? Kayak sekarang ini gitu, atau relawan yang berkesan gitu Dok? Yang paling berkesan buat saya tetap tsunami Aceh ya. Jadi mungkin karena waktu itu skalanya luar biasa ya di sana ya, dan kita bisa ketemu dengan orang dari hampir seluruh dunia. Jadi NGO dari berbagai belahan dunia saat itu hadir ya di Aceh itu. Oleh karena itu juga yang membuat saya berkesan. Yang sekarang ini pengalaman saya yang lain adalah menjadi relawan baru-baru ini juga berkesan sih sebenarnya ya. Saya kemarin sempat menjadi relawan COVID ya. Nah, seperti kita tahu kan COVID itu baru terjadi tahun lalu ya. Nah, karena saya lihat dalam beberapa bulan itu teman-teman sejawat overload kan di beberapa rumah sakit, itu membutuhkan dokter, membutuhkan perawat dan tenaga medis atau non medis. Jadi saya memutuskan untuk bergabung menjadi relawan sebenarnya saya apply-nya ke BNPB gitu ya. Saya apply ke 2 tempat waktu itu, di BNPB dan DKI, kalau nggak salah DKI juga buka gitu, karena saya memang ingin membantu. Tapi ternyata yang dipanggil duluan yang BNPB, dan kemudian oleh BNPB ternyata bekerja sama dengan Kemenkes dan Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan. Jadi kemudian saya ditempatkan di salah satu rumah sakit tentara ya di Jakarta, menjadi relawan COVID gitu, menjadi dokter yang memeriksa. Jadi waktu itu COVID lagi banyak-banyak ya, jadi saya hampir tiap hari ketemu pasien COVID. Itu juga pengalaman karena saya harus memakai APD yang lengkap ya kan, jadi luar biasa lelahnya karena mungkin hipoksia, saya nggak tahu juga ya.
dengan APD yang lengkap, terus apa namanya yang dihadapi juga pasiennya mungkin masih waktu itu kan vaksinasi belum ada ya gitu ya, jadi betul-betul sesuatu yang baru itu yang juga berkesan. Dan yang kemarin saya berangkat ke Mamuju ya, pada saat Mamuju dan Majene mengalami gempa bumi ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan Aceh tapi skalanya lebih kecil gitu, dan itu cuma sebentar. Tapi gini, menjadi relawan di berbagai tempat itu pasti beda-beda pengalamannya gitu, beda-beda pelajarannya. Jadi semua pasti memberikan sesuatu yang menarik sih gitu. Cuma buat saya pribadi ya tetap ya tadi yang di Aceh ya, karena mungkin itu pengalaman saya pertama kali menjadi relawan dan langsung pada skala yang besar gitu. Kalau yang lain-lain mungkin kadang-kadang saya ikut baksos ya, atau sunatan massal, hitanan massal gitu. So, kalau Jakarta kan kemarin sering banjir, nah kadang-kadang juga ikut terjun membantu gitu. Kira-kira, nah saya harapkan nanti kalian juga ada jiwa-jiwa seperti itu ya, karena memang menjadi dokter kan bukan sekedar materi ya, tapi pada saat itulah kita diharapkan untuk betul-betul mengamalkan ilmu kita gitu kan, terjun langsung gitu. Dan saya yakin kalian bisa juga gitu seperti itu, atau mungkin lebih hebat lagi menjadi relawan, karena ada juga organisasi relawan lintas gitu. Jadi kalau nggak salah seperti MSF ya, kita bahkan bisa menjadi relawan di luar negeri gitu, misalnya di Afrika atau di mana. Dan itu ada beberapa dokter Indonesia yang bergabung seperti itu. Nah lagi-lagi berarti komunikasinya yang harus bagus kan. Itu juga bisa menjadi pilihan menarik ya. Jadi jangan hanya berpikir menjadi dokter itu menjadi spesialis, enggak. Jadi dokter itu banyak banget yang bisa kita kerjakan ya. Gitu. Ya itu semoga bisa menjadi inspirasi ya, karena tadi saya tahu beberapa teman yang bergabung menjadi relawan di NGO ya, internasional, sehingga mereka bahkan bisa pergi ke luar negeri gitu. Nah, ini pertanyaan pribadi sih dok. Kalau mau jadi relawan kayak gitu, itu tuh ada ketentuan khusus gitu nggak sih dok? Misalkan kayak harus, kalau pas COVID harus dokter paru-paru atau gimana gitu dok? Memang biasanya kalau untuk tergantung situasi bencananya ya. Yang kedua memang tergantung kondisi apa yang dibutuhkan. Jadi gini, pada saat gempa bumi, terus kemudian tsunami, banjir, apa gitu, biasanya memang yang turun itu pertama kali yang dokter emergency atau dokter orto yang untuk gawat daruratan ya. Tapi dokter GP pun bisa turun gitu. Dokter umum pun bisa turun, karena kita tuh bisa berbuat apa, banyak bisa membantu. Jangankan dokter, jangankan perawat, tenaga non medis saja itu dibutuhkan loh. Jadi pada saat tsunami itu misalnya ya, pada saat bencana air aja kan nggak ada ya, susah ya. Terus jadi kita tuh nggak bisa bekerja sendirian gitu. Dokter spesialis kan saya yakin juga nggak bisa ngerjain sendirian. Siapa mau betulin selang air ya, siapa yang mau mendirikan tenda dan segala macam logistik. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan banyak orang. Tidak boleh jumawa bahwa pada saat bencana cuma tenaga medis yang dibutuhkan. Enggak, itu salah. Sama sekali salah. Justru tenaga medis itu banyak kita perlukan ya. Jadi jangan berkecil hati. Nah tadi misalnya pada saat COVID, apakah cuma dokter paru, spesialis paru ya? Enggak. Terus siapa yang menerima pasien pertama kali? Kan dokter umum. Ya kan? Nanti dokter spesialis itu kalau kondisinya sudah berat, kalau misalnya pasiennya ada di ICU gitu. Atau misalnya di ruangan beliau yang harus visit ya gitu. Jadi dokter umum, perawat, atau bahkan pada saat kemarin jadi rawat saya ada mahasiswa, pada saat saya ke Mamuju itu ada mahasiswa juga yang turun, dan bantuan sekecil apapun itu sangat berarti dalam suasana bencana ya, atau dalam suasana seperti sekarang misalnya gitu. Jadi kalau ada kompetensi mungkin ada pada beberapa posisi ya, tapi selebihnya enggak. Kita bisa ikutan kok gitu, kita bisa berperan kok sejak awal bahkan ya.
kira-kira. Begitu Marsha. Iya dok. Ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Sebenarnya materinya udah habis dok. Oh ya udah. Jadi mungkin ini dok pesan untuk teman-teman yang ada di Fakultas Kedokteran mungkin boleh dok. Ya. Oke, jadi pesannya nomor 1, bekerjanya dari hati ya, belajarnya dari hati. Oleh karena itu tadi saya bilang penting untuk meluruskan niat. Jadi kalau mungkin dari awal ada juga sih yang merasa terpaksa ya, karena diminta oleh orang tua gitu ya, atau oleh keluarga yang lain. Tapi bisa jadi dalam perjalanannya kalian ternyata suka, kalian ternyata enjoy ya, kan gitu. Kecuali udah berapa tahun ternyata benar-benar nggak bisa, jangan dipaksa ya. Jadi nomor 1 adalah meluruskan niat ya, meluruskan niat bahwa kalian belajar ini jihad loh, gitu ya kan, pahalanya luar biasa gitu. Jadi dengan meluruskan niat, insya Allah nanti banyak dapat bantuan dari langit gitu ya, dari Allah maksudnya, mungkin juga dari para malaikat yang kalau niat kita benar. Nah, kalau niat kita benar, misalnya tadi ya, untuk membantu orang lain gitu ya, untuk mengabdi dan sebagainya, kita kan yakin tuh nanti ilmu kita bermanfaat ya, kita jadi semangat gitu, kita jadi enjoy, kita jadi menjalani itu senang karena nanti saya akan bermanfaat loh untuk orang lain gitu kan. Kalau dia di Islam itu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, dalam perjalanannya tadi pasti ada hambatan, pasti ada kesulitan ya. Misalnya ini skripsi ya, judul skripsi ada beberapa yang ditolak ya kan. Percayalah itu dialami oleh semua orang, bahkan mungkin para profesor gitu ya, para guru besar gitu, atau saya sendiri ya, banyak sekali mengalami hambatan, kesulitan. Karena memang tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak ada sesuatu yang mulus. Hidup tuh pasti up and down ya, kalau nggak mungkin rata ya, kayak EKG kalau rata ya udah ya, selesai kan? Iya. Makanya EKG gambarnya begitu ya. Gitu. Penuh dok. Oleh karena itu kalau ada hambatan, kalau saya bilang tadi ya nggak apa-apa, mundur dulu, backup, mundur dulu sebentar ya. Kemudian setelah itu mengumpulkan semangat, salah satunya dari orang tua. Oleh karena itu kalian juga harus sering-sering meminta doa dari orang tua. Nah, orang tua itu bukan cuma orang tua yang di rumah ya, dosen-dosen ini bisa dianggap sebagai orang tua kalian gitu. Jadi ridho orang tua sudah pasti. Nah, selain itu juga ridho dari dosen gitu ya. Karena kita pengganti kalian kan di kampus ya. Jadi gimana caranya, bukan ngasih hadiah segala macam, tapi ya kalau dikasih tugas dikerjakan gitu ya. Cucunya baik gitu, sopan santun. Nah, itu jadi nanti kita juga ridho gitu. Dan insya Allah kita senang, kalau saya pribadi apalagi, saya itu mendoakan kalian gitu. Bahwa kalian akan jauh lebih baik daripada saya, daripada dosen-dosen, dan saya yakin yang lain juga seperti itu gitu. Jadi setelah minta ridho, setelah meluruskan niat gitu ya, insya Allah jalannya akan lebih mulus kalau menurut saya. Dan setiap orang tantangannya beda-beda. Misalnya sekarang Marsha keterima judulnya ya Marsha ya, sementara Ferdi enggak, skripsi nih misalnya. Nah, tapi nanti dalam perjalanannya mungkin Marsha ketemu dosen pembimbing yang susah ditemui, ya enggak? Ferdi enggak, ya kan Fer? Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi membandingkannya dengan diri sendiri. Apakah diri kita lebih baik dari yang kemarin ya? Karena kalau membandingkannya terus sama orang lain capek, ya kan? Itu yang pesan keberapa nih? Jadi banyak ya. Jadi, kalau itu bisa kalian jalankan, saya rasa insya Allah jalannya mulus gitu, Marsha gitu. Jadi sekali lagi belajar di Fakultas Kedokteran harus atas pilihan kalian,
kemudian jalannya maraton ya. Jadi ritmenya harus dijaga ya. Bukan seperti sprint ya. Sprint kan lari selesai. Ya enggak? Iya. Kalau di FK kan enggak ya. Maraton ya, panjang ya. Jadi nafasnya harus kuat ya enggak? Kalau enggak nanti enggak finish ya. Oleh karena itu ritmenya itu bukan cuma ritme belajar yang harus dijaga, tapi tadi ritme niatnya ya, ritme semangatnya, ritme motivasinya, atau ritme dari doa-doa ridho-ridho dari para orang tua dan dosen, atau bahkan para staf ya. Itu karena buat saya tuh semua orang tuh sama, semua pasti punya peran sekecil apapun. Makanya saya selalu mengajarkan kan kepada kalian bahwa kita harus hormat sama siapapun gitu. Perhatikan siapa yang sedang bicara di depan ya. Karena mungkin yang dibicarakan penting, bukan dari jabatannya. Nah itu. Karena doa-doa dari mereka mungkin yang membantu kita. Ngerti ya? Misalnya kamu ramah ya, kamu baik sama security, misalnya satu sama tending, gitu, sama cleaning service gitu, dan mereka senang. Mungkin mereka mendoakan kalian loh secara diam-diam. Kita kan nggak tahu. Ternyata doa dari mereka yang diterima, bukan doa kamu ya. Nah itu, jadi itulah kenapa di Fakultas Kedokteran attitude sangat diperhatikan. Ya, sepintar apapun kalian, gak ada gunanya gitu kalau kalian tuh nggak sopan, kalian arogan. Karena orang pintar banyak kok, atau mungkin yang jauh lebih pintar dari kita banyak sekali gitu ya. Tapi orang yang bermanfaat itu kan yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi nanti pasien tuh seneng gitu ketemu kita. Belum ngomong aja udah sembuh. Percaya, itu kalau di Indonesia itu memang terjadi ya pada pasien-pasien Indonesia ya. Jadi kalau Marsha senyum gitu, Ferdi attitude-nya baik, itu tuh pasien tuh udah ini nanti saya ketemunya sama dokter Marsha. Itu sudah membantu secara psikologis. Nah, itu kan harus dilatih ya sejak dari semester pertama. Kan nggak bisa ujuk-ujuk masa jadi orang yang baik, masa jadi orang yang sopan, atau jadi orang pintar. Harus dibiasakan kan? Ya nggak? Kalau kamu terbiasa sopan dengan orang lain siapapun dia, nanti begitupun kamu jadi dokter, kamu akan seperti itu gitu. Tapi kalau dari awal kamu sudah sombong, sudah merasa ini saya jadi calon dokter, nah itu akan terbawa juga gitu, dan itu percaya akan terasa atmosfernya pada saat bekerja. Kan nanti kita bekerja sama dengan banyak orang ya. Dan kalian tim leader gitu. Tidak dengan perawat, dengan bidan, dengan mungkin radiografer, laboran dan segala macam. Nah, kalau dari awal kamu sudah terbiasa untuk bekerja sama, nanti insya Allah pada saat kamu bekerja, pada saat koas atau tadi pada saat koas atau dimanapun kalian berada, kehadiran kalian itu menyenangkan ya. Jadi kita jadi orang yang kehadirannya itu ditunggu-tunggu oleh orang lain ya. Bukannya ada dokter Marsha nih males banget, nah, jangan seperti itu. Itu harus dilatih kan ya. Oleh karena itu di Fakultas Kedokteran, tanya semua di Fakultas Kedokteran sama, attitude menjadi nomor satu yang diperhatikan ya. Dan terakhir setelah ikhtiar ya pasti doa ya. Dan kita sebagai muslim kan apa-apa kalau niatnya karena Allah itu akan menjadi lebih yang ridho Allah turun gitu. Kalau Allah sudah ridho, jalannya insya Allah mulus. Tapi bukan berarti nggak ada hambatan ya, nggak mungkin ya. Karena tadi kan nggak mau seperti EKG yang flat ya. Gitu mas saya kira-kira. Semoga ini membantu sih. Ini mungkin datang dari banyaknya pengalaman yang sudah saya jalani ya. Jadi saya bisa bicara seperti ini gitu. Tapi nanti kalian akan merasakan sendiri mungkin apa yang tadi saya sudah bicarakan. Kira-kira seperti itu. Ya. Setelah dokter sharing ini jadi lebih, semoga nantinya jadi lebih terbuka lagi gitu ya dok. Maksudnya jangan gampang nyerah. Iya, betul. Karena sekelas setinggi apapun jabatan orang gitu ya, setinggi apapun, banyak apapun kekayaan orang, pasti ada
hambatannya. Dan itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa Marsha mampu melewati ini. Jadi beda-beda tuh, nggak mungkin sama. Kalau sama ya dunianya jadi nggak seru ya kan? Sama semua, skripsinya semua diterima judulnya, nggak seru lah, nggak ada cerita nantinya. Nanti kan pada saat kamu selesai, tuh ada cerita tuh ya. Kemarin ya, Marsha judulnya ditolak. Terus kemarin Ferdi menemui dosen pembimbing susah sekali misalnya. Atau bab 2-nya nggak jadi-jadi, nah gitu. Ceritanya akan beda-beda supaya kita punya cerita ya, jadi dunianya penuh warna itu. Nggak mungkin. Saya percaya Allah sudah memberikan sesuai takarannya, karena yakin. Gitu. Kan segala sesuatu itu takdirnya dari Allah. Bahkan daun jatuh pun dari Allah ya, maksudnya sudah takdir dari Allah. Jadi kalian di sini itu juga sudah takdir, sudah ditulis mungkin di Lauhul Mahfuz ya. Marsha tanggal sekian tahun 2018 akan masuk Fakultas Kedokteran Ilham gitu ya. Jadi dijalani gitu, karena Allah yakin kamu bisa dijalani aja dengan sebaik-baiknya ya. Kira-kira seperti itu. Iya dok. Insya Allah yang mendengar ini nantinya akan jadi lebih termotivasi dan apa ya dok, dan semangat terus pokoknya dok. Iya harus semangat. Saya aja masih semangat ya. Jadi apalagi kalian yang masih muda, tantangannya masih banyak, tapi peluangnya juga banyak. Sekarang gimana caranya kamu bisa mengambil peluang itu ya, karena kompetisinya juga mungkin nanti zaman kalian saya nggak tahu, jangan-jangan dokter asing sudah masuk, betulan sudah masuk, ini kan wacananya udah lama ya. Gitu. Kalau betulan seperti itu ya berarti harus di-upgrade kemampuannya ya. Tapi percayalah seperti tadi yang saya bilang, bisa gitu. Cuma memang harus sabar ya. Nah sabar itu kan susah ya. Sabar itu tidak berbatas, tidak bertepi gitu. Jadi semua orang yang kelihatannya kayaknya tenang-tenang aja ya belum tentu gitu. Kita nggak tahu dibaliknya apa yang mereka lewati kan. Jadi oleh karena itu berbaiklah kepada semua orang ya. Karena kita nggak tahu apa yang sedang mereka jalani kan. Tapi mungkin mereka tabah banget. Dan mudahkanlah urusan orang lain. Insya Allah dengan itu urusan kalian nanti akan dipermudah juga. Itu juga pesan saya ya. Jadi nanti pada saat, apalagi kalau nanti udah jadi dokter ya, jangan menyulitkan orang lain ya. Permudahlah urusan orang lain, siapapun dia ya. Kan kita juga dididik untuk tidak melihat backgroundnya pasien ya, semua sama kan. Nanti kan kamu ada sumpah dokter tuh ya, itu disumpah beneran lah ya, pakai Al-Quran atau kitab suci yang lain gitu. Jadi pertanggungjawabannya ya harus betul-betul, harus benar-benar. Gitu Marsha. Ya benar. Sebelum mengakhiri Zoom ini dok, mungkin dokter boleh kasih tahu yang nonton dok untuk jangan lupa di like, di share dan di komen dok. Nama linknya apa? Nama YouTube-nya apa? BEM FKUHAMKA dok. Oh BEM FKUHAMKA, oke. Jadi gimana ya caranya? Sebentar. Untuk para audiens ya atau siapapun yang sudah menyaksikan tayangan ini gitu, harap semoga bisa mendapatkan manfaatnya, itu yang lebih banyak ya. Itu yang lebih penting, semoga bisa mendapatkan manfaatnya dari diskusi kita malam ini gitu. Tapi kami akan lebih senang kalau kalian ya mau like, kemudian subscribe dan komen ya. Gitu. Jadi mungkin nanti ada ide-ide mau talk show dengan siapa atau kontennya apa, itu akan menjadi masukan yang berharga ya buat BEM FKUHAMKA, karena saya yakin niatnya membuat ini juga baik ya kan, bukan buat macam-macam. Gitu. Ya, baik, terima kasih Dokter Lely telah menyempatkan hadir malam-malam gini dok, mau sempat hadir ngobrol dan sharing. Iya. Terima kasih dokter. Sama-sama. Makasih ya, sehat-sehat ya.